Eh, ya, itu Ya, Mas. bisa juri A itu untuk juri A Ya. ya, ya. Nah, ini untuk juri B ini kan untuk juri di B ini level, di level bisa kelihatan naik turun. ya Ya, kan naik turunnya. mainnya kan di level ya, Master ya. Oke, saya kelupaan. Saya merasa masih di juri A aja nih. Iya, mungkin yang lebih spesifik ke juri B-nya selain Ya, yang di level apa tidak saja. boleh naik turun. Level itu kena naik turunnya, ya. Karena itu harus merata jalannya. Jangan boleh, tidak boleh begini, ya. Jadi si atlet tidak boleh naik turun begini. Ibu Januardi harus ulang lagi nih, saya sudah record sekarang. Sudah saya pin gambarnya Sifu Januardi, jadi nanti saya bagi. Coba dari awal Sifu. Ya. Oke, yang naik turun dulu ya. Ya, naik turun, menyeret, kemudian yang tadi ya. Terima kasih Sifu. Ya, siap. Terima kasih Sifu Teguh. Sama-sama. Akan diulang ya Sifu Januardi. Ya. Nah, ini naik turun. Ya. Karena naik turun. Itu naik turun. Nah, terus gerakan itu juga terpatah-patah, kurang berkesinambungan. Jadi tolong diperhatikan, ya. Nah, ini bagus, ini benar. Nah, ini yang naik turunnya ya, tolong diperhatikan naik turunnya. Nah, unjut. Jadi mainnya ya. Ya. Seret, nah itu kakinya belakang nyeret ya. Nah, kelihatan. Itu nanti juri A ya. Ya. Yang naik turun itu ada di level. Nah, itu juga tidak boleh terlalu tinggi. Ya. Levelnya kena terlalu tinggi langkahnya. Waktu diangkat kaki terlalu tinggi. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus semata kaki. Ya. Potongan levelnya berapa, Master ini? Yang kakinya terlalu tinggi di atas. Potongannya berapa? Kalau level nggak ada potongan tak, Master? Itu ada di nggak ada. Ya. Baiklah. Kita tinggal kelasnya apa Yunose D atau A, kita lihat aja di tabel. Gitu. Nah, itu level. Tolong baca di tabelnya ada. Kalau yang diseret itu juri A, ya. Yang naik turun itu ada di level. Sama kaki terlalu tinggi juga ada di level, kena, ya. Ya. Levelnya agak turun. Mungkin siapa lagi? Kita akan langsung ke sesi kedua nih. Coba Mas Raming. Pahil yang betul semana? Pahil yang tumitnya yang nempel. Ya. Berat badan di kaki belakang. Pahil yang C ya. Tangan setelinga. Oh ya, Bisa contoh. Bisa contoh. 10 Januari. Ya. 10 Januari. Pahil yang C bisa contoh. Silakan Pahil yang C, Sifu Januardi. Oke, Pahil yang C-nya yang tumit nempel atau yang ujung jari nempel, Sifu Anming? Pahil yang C yang di sini. Jempol kaki yang nempel. Iya, jempol kaki ya. Ya, jempol kaki yang nempel. Oke. Jempol kaki nempel kan? Ya. Kalau ini supaya pipa, silakan kembali. Ya. Maju setengah langkah. Titik. Pahil yang C. Ya. Usahakan tangannya jangan terlalu tinggi. Jempolnya yang nempel. Itu beratnya 9 di belakang, 1 di depan. Izin Master Hanming, maaf saya tolong nanti simpan videonya. Kami di Papua tidak jelas. Tolong disimpan videonya di grup. Baik Sifu Budi, nanti kita share di grup Sifu Budi, ini sudah direkam. Itu tangannya yang atas semana? Setelinga atau lebih telinga? Jangan terlalu tinggi. Boleh juga setinggi telinga aja. Ya, setinggi kepala pun masih bisa masuk ya. Kalau terlalu tinggi, ini tidak boleh.
Karena kita ini melebihi kepala kena level. ya. Ya. Ini kena pukul. Oke. Kan tangkis pukulan kan, tahan pukulan ya. Kalau di sini ketinggian ya. Nah, setinggi kepala cukup ya. Tuh. Nah, jempolnya yang nempel itu berat badannya kalau bisa 91. 9 di belakang, 1 di depan. Ya, tidak mungkin 10. Ya, terlalu ringan. Jadi ada tekanan sedikit. Nah, kita dilanjut. Sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, acungkan jempol. Sip, berarti sudah masuk ya. Kita ke sesi kedua. Siap? Sifu, ini ada pertanyaan dulu, Sifu. Oh, silakan. Dari Sifu Madun Garuda Suci. Oh, Mohon dicontohkan Sifu kesalahan gerakan tangan yang tidak sesuai dengan langkah kaki. oke. Cipu Januari tangannya kalau bisa lebih tinggi untuk level yang salah. Oke. Pak Heliangse ya. Ya, Pak Heliangse, tangan yang salah. Ya, ini ya. Maju setengah langkah, pegang bola. Nah, ini yang salah ya, terlalu tinggi. Karena ini untuk tangkisan pukulan. Jadi kalau terlalu tinggi, susah nangkisnya ya. Terus ada tegang, bahunya pasti naik tegang. Nah, ini pun tidak boleh. Terlalu tinggi. Ya. Nah, terlalu tinggi. Ya. Jadi kalau bermain itu enak untuk kita, enak untuk yang melihat. Gitu, kira-kira. Jadi kita harus bisa memahami bermain itu enak untuk kita, enak untuk orang lain. Ya. Sifu Madun mungkin maksudnya gini, Sifu, mungkin seperti Losi Aku, tapi tangannya terlambat, kakinya sudah selesai, baru tangannya selesai, Sifu. Coba mungkin Sifu Januari. Ya. Oke, nggak berbarengan ya. Ya, nggak berbarengan. Yang berbarengan. Oke, contoh yang nggak berbarengan, kaki mungkin sampai dulu atau tangan lebih sampai dulu. Ya, boleh. Ya. Nah, ini yang salah. Ya, itu salah, gerakan yang salah. Kena level. Ya. Nah, itu salah ya. Harus hampir berbarengan. Jadi berkesinambungan gerakannya. Kalau itu terpatah-patah. Ya. Nah, tangan juga itu terlalu lurus. Jangan sampai lurus tangannya. Ada sedikit tahanan. Jadi 75% maju, 25% ditahan, disimpan tenaganya. Nah, jangan sampai lurus. Betul. Sip. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lainnya? Silakan. Oke, terima kasih, Sifu. Cukup. Kita akan masuk di sesi kedua. Mempersingkat waktu. Ya, Mas Rengwi ya. Mempersingkat waktu. Ya, oke. Sesi kedua. Ya. Bisa diulang Sifu Januari untuk sesi kedua dari Supaya Pipa, Tan Sen Kung, lalu Teng Chiao. Bisa ya? Oke. Supaya Pipa atau Chen Kung ya. Nah, Supaya Pipa, Tan Sen Kung, Teng Chiao, turun Kou, langsung Siase. Sama cincin tuli. Dihabiskan sesi kedua saja. Sampai lancewe. Panjangan Sifu. Mungkin putus-putus saja Sifu ya. Biar peserta semua merasa puas. Itulah yang saya harapkan. Betul kan Sifu semua? Siap, Sifu. Maju setengah langkah, Supaya Pipa. Nah, Supaya Pipa kakinya tumit yang nempel. Tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Seperti memetik harpa.
Ya. Jangan terlalu lurus. Ya. Nah, itu langsung Tan Seng Kung. Nah. Sambil mundur tangan menyikut. Nah, ini sama selebar bahu. Waktu mundur juga jangan satu garis ya. Nah, tangan juga sama di depan. Jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu rendah. Nah, ini gerakan yang salah. Ya, tulang punggungnya. Perhatikan gerakan yang salah. Nah, ini benar ya, mundur. Iya. Ya, tidak boleh nah, ini bungkuk tidak boleh. Ya, di levelnya kena. Terlalu tegak ke belakang juga tidak diperbolehkan. Silakan, Teng Chiao. Nah, untuk yang veteran cukup setinggi pinggang. Ya. Nah, ini kurang levelnya. Kalau seatas bahu levelnya lebih bagus. Nah, itu baik ya. Nah, sama kiri kanan juga. Nah, ini kita levelnya kurang. Dikurangi boleh. Nah, ini levelnya tinggi ini, bagus ya. Nah, sudah paham di situ? Ada pertanyaan dulu? Silahkan. Siapa ya, Sifu Januardi? Lumayan sih, Bu. Itu nggak disuruh guling-guling nih. Kalau guling-guling parah dah. Lebih capek. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak saya minum dulu ya. Santai saja. Ayo. Dipersilakan para peserta untuk bertanya. Marcel CMB, ada pertanyaan? Yang pertama, supaya Pak. Itu tangannya bagaimana tuh yang betul? Tangan kanan di sikut kiri. Tangan kanan di sikut jangan kiri. terlalu dalam, jangan terlalu luar. Seperti kita membaca buku. Oh, ya. Ya, Paham, kita paham. membaca buku tinggal buka. Nah, ini di sini. Ini ngendap. Ya, ini digantung. Jelas ya? Oke. Silahkan, ada pertanyaan lagi yang lainnya? Kalau tidak ada, kita dilanjut ya. Turun ke siase. Untuk posisi tangan saat tencau itu gimana sih, Bu, yang benar? Tencel di sini. Satu garis. Antara kaki dan tangan satu garis. Kalau telapak tangannya mengarah ke Telapak depan tangan ini. atau samping? Satu garis dengan kaki. Siap sih, Bu, paham. Yang diangkat. Ya. Makasih sih, Bu. Ya. Silakan. Posisi tangan Chang biasanya Chang. Ya. Jadi bukan begini ya. Tapi di satu garis dengan kaki. Agak kemiringan. Ya, silakan. Ada yang pertanyaan lagi? Bentar Sifu ini Master Hanming coba diulang posisi tangannya pada saat Cheng Xiao. Bentar saya pin dulu biar soalnya saya pin. Bentar Sifu. Oke, posisi tangan Sifu. Chang ya. Jadi itu Chang namanya ya. Ya. Satu Chang menghadap ke arah kaki, satu Chang di samping ya. Ya, betul. Samping telinga biasanya, samping telinga. Ya, yang lebih tinggi mungkin lebih bagus di sininya ya. Iya. Baik, Jadi boleh lebih tinggi atau ada standar di mana misalkan setinggi bahu atau lebih tinggi dari bahu nggak masalah untuk tangannya? Jadi gini, kita harus bermain tensi harus punya bayangan bahwa di depan ada musuh. Oh, begitu sih. Kita ada musuh, ada pukulan pasti dibuka. Nah, ya tetap setinggi hidung. Ya. Paham sih, Bu. Terima kasih sih, Bu. Ya. Ada lagi?
Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita akan dilanjutkan yaitu ke siase sama cincin tuli, lalu dihabiskan dengan lancewe. Siap ya, si Januari, siase, cincin tuli, langsung lancewe ya. Siap ya? Oke, karena tidak ada yang bertanya, kita dilanjut. Siasenya yang standar ya Sifu ya, usia Ya, 40 nih. Yang penting Yang terlalu rendah ya. tumitnya jangan diangkat. Ya, Ya. nanti mungkin kelihatan ya kalau contoh tumit Jadi diangkat yang di salah sana ya. sama yang benar harus dicontohkan. Oke, kelihatan ya, coba saya contohkan. Ya. Yang tumit Yang diangkat. Yang benar dulu, baru yang salah. Oke. Awas kena suku. Nah, siasik. Nah, ya, ya. Nah. Siap. Nah, ya. Cincin tuli. Nah, kakinya menggantung ya kalau cincin tuli ya. Jempolnya turun, jangan diangkat. Kita bermain tai chi itu seperti secara alami ya bermainnya. Jangan ada pemaksaan. Nah, yang benar. Nah, ini ya. Tumitnya harusnya dibuka. Jadi, nah itu salah ya. Gerakan yang salah. Itu tumitnya diangkat. Ya. Nah, ini gerakan yang salah. Nah, ya. Yuk. Ada pertanyaan dulu dari gerakan itu? Silahkan. Soalnya nanti mau masuk ke lancewe, sesi kedua. Dan diusahakan kalau ada waktu, kita dihabiskan sesi ketiga. Karena besok ada penutupan. Ya, silahkan ada pertanyaan. Tadi gerakan adanya di level B semua. Kalau tidak ada, kita dilanjut ke lancewe. Siap semua? Sipu Daniel ada pertanyaan? Sipu Abi? Sipu Pitam ada pertanyaan? Nah, ayo. Sipu Jasin, Master MB? Tidak ada, kita dilanjut ya Sipu Januari ya. Lancewe. Main lancewe. Biar menghemat waktu. Nah, ini lancewe, penglician. Nah. Ci di sini ya. Nah, tarik. Nah, ini penglician ya. Lancewe. Di sini peng. Nah, ini tidak boleh. Sikut tidak boleh naik. Nah, itu naik sikutnya ya. Nah, sikutnya pada naik semua, tidak boleh. Ya, nah. Li, tuh, itu li ya. Nah, ci. Nah, ci juga tidak boleh ya. Nah, ya itu yang salah ya. Ya. An. Nah, diusahakan sikut jangan keluar dari punggung waktu an. Ya. Jadi waktu pang, li, ci, an. Ya. Jadi waktu pang tolong diperhatikan agak miring dulu pang. Ya, putar, buka,
Li, tarik. Ci, tangannya begini. Jangan di sini ya. Nah, ci, buka, an. Ya. Ada pertanyaan? Kita dikejar waktu. Mungkin sudah selesai ya Sifu Teguh untuk penilaian. Siap, Sifu. Ya. Silakan ada pertanyaan, coba dibayang-bayangkan dulu. Apa kira-kira yang merasa kurang enak? Boleh bertanya. Lancewe. Silakan. Sifu Pitam. Saat melakukan gerakan itu sibuk Master, badan harus tetap tegap ya. Oh iya, tetap. Tidak boleh doyong ke belakang, tidak boleh doyong ke depan. Tetap tegap. Oh ya. Wei Chungsen, ya. Mungkin Sifu Teguh, Wei Chungsen bisa Makasih. diterangkan Sifu Teguh. Gimana sih? Maaf, masih ada SMS recording. Gimana? Oke, Wei Chungsen. Jadi tegak lurusnya itu harus diterangkan, relax ya. Oh Di sini, iya, ya. biar Bisa Sifu diterangkan Januardi. sama Sifu Teguh. Biar Sifu Januardi aja langsung ini Praga. Oke, jadi di sini saya akan menerangkan itu Wei Chungsen. Di sini tegak lurus, jangan sampai seperti ada bandul, ya. Jadi agak mengendap. Kalau di sini kan tegang kan tulang punggungnya. Tapi kalau seperti langsung Wei Chungsen ya kita santai, makanya secara alami. Kayaknya. Jangan ada Dagunya pemaksaan. ditekan ke dalam sedikit, jadi Ya. dagunya ditekan ke dalam seperti orang tergantung, seperti Ya. ujung rambut belakang ditarik. Ya. Nah, Seperti itu ini dia. tegang. Nah, jadi dagunya agak turun dikit. Saya kelihatan kok tegang. Coba ulang lagi Sam. Jangan itu lagi. Ya, bisa kan? Ada lagi pertanyaan? Mohon Silakan. diulang, Sepu. Mohon diulang. Yang DCW mana? sama penglisinan, ya. Oke. Saya yang main apa Sifu Januardi? Sepu Saya Januardi tetap aja. Sifu Januardi. Lancewenya Ya, yang diulang betul. lagi. Ya, Yang benar-benar, silahkan. yang benar aja. Yang CW Oke. sama penglisinan. Ya, Mudah-mudahan kelihatan sama ya. saja mungkin ya. Lancewe. Ya. Itu pengliciannya ya, silahkan. Nah, pinggang putar, tangan buka tutup. Nah, tarik. Tempel, dorong. Tarik. Turun, dorong. Nah, itu. Oke, turun dulu. Tegak lurus ya. Nah itu ya. Ya. Nah, di situ badannya tetap tegak. Jangan doyong ke depan. Nah, jangan doyong ke belakang juga, ya. Ya. Mungkin sudah memahami. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, akan kita dilanjutkan. Sifu Anming, Ya, silakan. ya tambahkan sedikit ya tentang Ya, silakan, tadi Pak. tulang punggung yang pertanyaan. Ya, agar tulang punggungnya tetap lurus dan bebannya tidak di betis, koanya harus masuk. Ya, Ya, jadi koanya masuk. Jadi kalau koanya nggak masuk, itu bebannya pasti di betis, bahkan jadi Ya, lebih berat betul. ya. Nah, kita Ya, rasakan betul. beratnya semua di telapak kaki, bukan di betis, bukan di paha. Iya, Jadi kalau betul, beratnya di betis sama di paha, artinya berarti koanya nggak masuk. Koa itu maksudnya di persendian antara selangkangan. Iya. Ya, tadi yang ditunjuk ya, tadi yang bertanya. Jadi kalau Ya. tulang punggungnya lurus, beratnya di betis, berarti koanya belum masuk. Gitu ya, Si Puan Ya. Ming ya? Ya. Iya, silakan. Ya, betul itu. Ya, itu tadi masukan dari si Januari, betul. Ya, dan kalau bisa mainnya pinggangnya jadi kalau saya pribadi ya, waktu agak miring, nah waktu diputar tangannya diam, baru tangannya dibuka.
Ya, Bang, saya pinggang dulu. Biasanya kalau saya ya, Bang, pinggang hampir berhenti, baru tangan jalan. Nah, sudah berhenti, tangan hampir berhenti, pinggang tarik lagi, main lagi pinggangnya. Jadi tenaganya saya biasanya saya kalau main tenaganya dari kaki ke pinggang baru terakhir ke tangan. Ya. Jadi saya selalu membayangkan pecut cambuk. Cambuk kan keras. Tapi ujungnya kan lentur. Nah, itulah. Jadi akhirannya ceter gitu ya. Itu kalau saya biasa main begitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan. Kalau tidak ada, akan dilanjut ya si Pujanwardi. Dari Lancewe langsung ke Jinsu. Jinsu, Tantien, ya, Chin Pampu, Chen. Lalu dilanjutkan lagi Pan Lancui. Sudah, ya, selesai. Siap semua untuk melihat si Pujanwardi? Yinso dulu ya Sifu ya. Jinso itu apa ya? Jinsu. Yinso dulu ya. Jinso. Oke, mungkin dari benar dan salahnya Sifu ya. Ya, Oke. Jinsu. Ya, mungkin kesalahannya dari kaki rapat ya Sifu ya. Ya. Kakinya nempel ya. Tegak, ya. Iya. Jangan begini. Ya, Tetap. 1,5 kepalan atau 2 kepalan ya. Ya. Oke. Nanti mungkin ada Silakan, contoh salahnya juga. Oke. Ya, kakinya. Kalau bisa kuda-kudanya lebih rendah. Ya. Tumpuan ada berpindah-pindah dari kanan ke kiri, ya. Nah, dari kiri ke kanan tumpuannya. Tangan turun naik. Itu yang mainnya pinggang, ya. Nah, tangan hanya alat bantu turun naik. Nah, ini gerakan yang salah. Ya. Nah, kakinya tidak boleh rapat. Harus ada jarak sekepalan atau 2 kepalan katanya ya. Nah, ini betul, tuh. Ini Jinsu. Nah, ini salah ya. Kakinya terlalu rapat. Sebetulnya nah, ini yang benar. Ya. Nah, sama. Ini juga tidak boleh doyong ke depan. Ya. Tidak boleh doyong ke belakang. Harus tegak lurus. Nah, itu salah ya. Nah, itu juga salah. Nah, itu yang benar. Ya. Tapi diusahakan agak sedikit rendah kuda-kudanya. Ya. Silakan, ada pertanyaan apa di sini? Apa sudah paham semua? Cipu Pitam sudah paham apa belum? Cipu Daniel. Pasar Engbi. Setengah-setengah sih, Bu. Ya, sudah. Setengah-setengah. Jinso berarti kakinya enggak boleh rapat ya. Ada jarak. Ada jarak. Ya. Nah, kalau bisa tadi kuda-kudanya agak rendah sedikit boleh ya. Biar levelnya agak naik ya. Betul. Ayo, kita dilanjut. Lanjut. Oke. Dari situ ya si Pujanwardi Tanpien ya. Tanpien Sesudah ya. Tanpien langsung Haitichen. Tanpien apa namanya? Hah? Satu-satu dulu. Oke. Kalau gitu Tanpien dulu. Tanpien dulu aja. Ya, Oke, Tanpien. Tanpien habis itu Haitichen ya. Ya. Pak Haitichen. Kalau bisa dilanjut sama Pan Lancui. Oh, nyusul. Kejar tayang bisa biar cepat, biar cepat selesai. Nah, Tanpien. Nah, go-nya harus benar ya. Nah, ya, itu dorongan. Kecil dorongannya ya.
Siful Januari terpengaruh sama 24 ya nih. Nah, ya, tangannya setinggi telinga kaunya. Ya, jangan terlalu rendah, jangan terlalu atas juga, ya. Nah, high tension. High tension tidak boleh bungkuk. Nah, agak doyong ke depan, ya. Tapi tetap tegak, ya. Jangan terlalu nunduk. Ya, berat badan di kaki belakang. Nah, oke. Ada pertanyaan ya, di champion sama di high tension. Jadi jangan terlalu nunduk, kepala juga jangan terlalu nunduk ya, tetap tegak badannya. Hanya doyong sedikit ke depan, ya high tension. Ya, berat badan tetap di kaki belakang. Ya, kaki depannya 1, kaki belakangnya 9. Ya. Silakan untuk champion, untuk high tension ada pertanyaan. Boleh. High tension pandangan mata kemana, Toming? Kenapa? Pandangannya mata kemana? Pandangan mata ke depan. Enggak ke bawah ya? Ini anggapannya tangkis kaki langsung tusuk. Enggak ke bawah ya? Ya, tidak terlalu bawah. Ya kita lihat dong musuhnya. Ke arah tusukan ya. Ya. Kan namanya juga di sini kan Tai Chi itu tinju bayangan. Ya. Kan? Nah, itulah. Jangan kalau terlalu nunduk ya gimana? Bagaimana kalau dipukul? Enggak bisa. Ya. Ya kan? Nah, dipukul pandan kayak gitu kan bahaya. Jadi jangan terlalu nunduk. Silakan. Ada pertanyaan yang lainnya? Punggung lurus ya. Punggungnya lurus ya, Haming. Kenapa? Tulang punggungnya lurus ya, enggak bengkok ya. Ya. Jangan bongkok ya. Ya. Kan kita bayangannya kita nangkis, tusuk, ya. Tangkis, tusuk. Jelas ya? Oke. Kita dilanjut? Lanjut, Pan Lan Cui. Silakan. Ya, Pan Lan Cui. Kemukul dengan martil. Silakan si Januardi. Kanan ya, sebut Januar. Sebut Januar jadi bintang film ini kali ini. Yang penting nggak guling-guling aja ya. Kalau guling-guling kelengger saya. Ya, sebut. Oke, sebentar. Ayo, sudah ya. Yang belakang ya, si Bu Hanming ya. Ya. Kakinya maju sedikit ya. Kakinya maju sedikit, si Januardi. Pan. Cuy. Nah. Cuy. Ya. Dulu. Pukul, putar, tangkis, langkah, pukul. Buka, tarik, dorong. Nah, ini Pan Lan Cui. Langsung langsung tutup. Ya, kalau enggak masih Pan Lan Cui. Ya, Pan Lan. Ya, Pan Lan Cui. Ya, nah, dorongannya. Iya, betul itu. Ada yang kurang paham cara memukulnya? Ya. Ya. Nah, memukul dengan martil. Bagaimana sih martil ya? Ya. Paham semua? Mudah-mudahan paham ya. Silakan, ada pertanyaan? Akan saya jawab. Tidak ada? Jadi tadi sudah Pan Lan Cui ya, tutup ya. Ya, penutupannya. Shoshi. Ya. Ya, itu tadi beberapa dari awal sampai akhir kita sudah terangkan.
Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Dan saya mohon untuk para juri semua untuk penilaian bermain jurus Tai Chi, yaitu dari iramanya, ya, jangan sampai naik turun untuk level, ya. Pandangan matanya juga bukannya tertawa, bukannya terlalu serius, tapi kalem, seperti orang mesem, ya. Mimik mukanya diperhatikan, terus tangannya jangan terlalu tegang, kelihatan. Kalau yang rileks di sini, tapi yang tegang di sini. Ini dengan sini pasti tegang. Tapi yang rileks di sini. Ya, tolong untuk diperhatikan. Naik turunnya juga tolong ya. Nah, langkah-langkahnya juga nanti diperhatikan. Ya, kungfunya. Nah, di sini kebanyakan ada yang bertanya bagaimana kungfunya. Kalau yang pendek bagaimana, yang tinggi bagaimana. Nah, kalau untuk bermain Tai Chi di sini secara alamiah mainnya. Jangan ada pemaksaan. Kalau yang tinggi ya pasti panjang kuda-kudanya. Kalau yang pendek pasti lebih kecil. Jadi bermainnya jangan dipaksakan. Secara alamiah mainnya, ya. Itu permainan jurus Tai Chi. Dan tenaga semua tidak pernah ada yang tegang. Ya, waktu ke juga rileks. Tuhnya, ya. Jangan tegang. Tampil juga sama, jangan tegang. Ya. Jadi kita ada semacam ada per di sininya ya. Nah, keunya ya. Kalau keunya yang cense, yang cen di sini. Ya. Jelas ya, terlihat ya. Kita yang di sini. Ya. Nah, kenapa yang itu selalu di sini tanpian setinggi telinga? Karena tujuannya masuk. Ya. Ini. Masuk, ya. Ya. Maksudnya, ya kan? Jadi selalu kita bermain itu ada bayangan. Ya. Nah, keu. Kiri kanan pun sama. Ya. Jangan di sini, kalau di sini tegang, di sini rileks. Ya. Nah, rileks kan? Ya. Nah. Kalau di sini. Nah, itu ya. Jadi kita membayangkan entah itu mata, entah itu hidung, entah itu telinga. Ya. Terus waktu di high kitchen, tangkis, tusuk, jangan terlalu nunduk, ya biasa, pandangannya tetap lurus ke depan, ya, ya, tangkis kiri, tusuk kanan, ya, berat badan di kaki belakang, ya. Apakah ada pertanyaan? Persilahkan. Kalau tidak ada, akan saya kembalikan ke Sifu Teguh. Silakan Sifu Daniel, Sifu Pitam. Ada pertanyaan? Master Jasrin, Sifu Ajun, Sifu Rinto. Ada pertanyaan? Master Henry ada pertanyaan? Monggo, persilahkan. Sifu Parlemen, Sifu Taufik. Ada pertanyaan, saya akan kirim satu video Tai Chi. Itu ada 3 orang yang main. Ini kejuaraan Aki Black Dragon kalau nggak salah ini. Ada 3 orang. Junior C. Cewek 3 orang main Tai Chi 24 ya, Putri ya. Silakan Sifu Teguh share ya biar semua pada lihat di grup, dilihat videonya. Baru dikasih ranking aja. Ya, ranking 1, 2, 3 itu aja. Jangan pakai level ya, mungkin ya Sifu ya kali biar nggak terlalu lama ya.
Saya kalau ngerekapin lagi kayaknya bisa luar biasa lama nanti. Oke, sebentar saya share videonya, dilihat. Kita samakan persepsi ya. Oke, coba dicek. Ini kejuaraan Aki kalau nggak salah ya, Black Dragon Kungfu yang pertama kayaknya ini. Mereka sekarang udah besar-besar ya. Jadi ini Putri Taichi 24 Putri. Yang atlet pertama di depan itu nomor 1, atlet kedua itu nomor 2, atlet ketiga itu nomor 3, nomor urutnya. Nanti ditulis di buku catatan masing-masing. Nanti saya akan tanya masing-masing ya. Atau kirim, waduh, jangan nanti banyak. Nanti kita kontak aja, berkomunikasi aja biar lancar. Kita punya 26 menit. Saya kasih waktu 5 menit, 5 sampai 6 menit ini ya. Kita silakan lihat videonya. Terima kasih.
Satu video itu aja kan si Teguh. Ya, Sifu, satu video itu ada 3 orang. Jadi yang pertama sudah. ada ya 3 orang dipilih rankingnya bagaimana nanti. Ya. Alhamdulillah sudah. Terima kasih sih. Siap. Oke, baik. Teman-teman semua, ini udah ada yang masuk ya. Oke, kita samakan persepsi ya. Untuk di video tersebut. Oh, di WA ya si Teguh ya? Enggak usah, enggak usah. Oh, Yang nggak penting sudah punya jawaban masing-masing. Sekarang Ya, siap. saya memberikan pendapat saya, semoga sama dan sesuai. Ada yang sudah WA saya, ada yang belum, enggak masalah. Tapi dicatatkan masing-masing aja ya. Siap. Siap, Ibu. Oke ya, di masing-masing aja. Jadi kalau dari pendapat saya, itu rankingnya yang nomor 1, yang juara 1 itu yang paling belakang.
Jadi yang juara 2 itu yang depan. Yang juara 1 paling belakang. Yang juara 2 paling depan, yang tengah itu juara 3. Itu ya. Karena pertama yang paling belakang itu yang paling stabil ya gerakannya. Terus ya dari segi jurus karena mereka semua pemula memang banyak kendala. Ya, tangannya masih pendek, kurang panjang, kurang luas. Tapi kita tidak membicarakan levelnya, tapi kita lihat rankingnya aja. Karena dari rankingan itu kita sudah tahu harus taruh levelnya di mana. Jadi yang paling belakang yang paling gerakannya paling halus ya. Lebih Terus yang berkesinambungan ya Sifu ya. ya paling halus dan berkesinambungan. Nah, kemudian yang nomor 2 itu yang depan. Yang paling depan itu juga halus. Tapi kalau jadi juri B kan kita tidak boleh melihat dia goyang, tidak boleh dilihat itu. Tapi dia juga halus. Cuma memang ada sedikit yang naik turun ya. Naik turun sedikit, kadang dia jongkok, kadang dia naik gitu ya. Jadi levelnya kita tahu taruh di mana. Kalau yang saya lihat seperti itu. Terus kalau yang ranking 3 yang di tengah itu gerakannya patah-patah. Terus dia seperti tidak habis ya. Jadi tangannya segini doang ya. Jadi kayak ada bulatan kecil banget ya di depannya. Terus dorongnya Lo Apu segitu aja ya. Jadi agak patah-patah kemudian tidak berkesinambungan. Itu tendangannya tadi saya lihat tangannya malah membuka gini ya, seperti orang keseimbangan naik pesawat terbang ya. Jadi seperti itu kalau ya dari pendapat saya. Silakan dari Sifu Januardi. Ya, ya saya kemungkinan sama ya Sifu ya. Kalau halus sih sama halus ya, cuman ya masing-masing punya kekurangan ya. Memang yang lebih berkesinambungan itu yang di belakang ya, yang di belakang. Kalau yang depan mungkin temponya kadang cepat, kadang lambat ya, atau terlalu lambat kadang-kadang. Cuma kekurangan yang di belakang mungkin mengangkat kakinya tadi ya kita lihat agak tinggi kayaknya dia. Jadi hampir ke atas betis ya. Ya mungkin nggak tahu efek video dari atas atau gimana gitu. Cuman memang lebih berkesinambungan yang di belakang. Kalau untuk yang tengah ya seperti yang Sifu Teguh bilang tadi ya, tangannya terlalu nekuk ya. Jadi chi-nya nggak ngalir gitu, banyak nekuk tangannya. Jadi pas Lau Siopu masih nekuk ya, jadi nggak kurang panjang. Jadi chi-nya nyangkut di sikut jadinya nggak nyampe ke ujung tangan gitu. Itu untuk yang tengah, kekurangannya yang paling jelas lah. Mungkin begitu, Master Hanming kali ya. Terima kasih untuk semuanya. Kalau menurut pandangan saya ya hampir sama-sama saja, karena kita juga memahami ya mereka kurang lepas semua permainannya. Mungkin untuk ranking juga hampir sama ya. Ya. 1 yang terakhir, 2 itu ya di belakang ya, yang ketiga. Itu mungkin dari pandangan saya. Tapi ini sedikit juga tadi saya sampaikan, kalau yang belakang itu agak sedikit luas permainannya. Nah, kalau yang depan itu terlihat sekali ya, naik turunnya, terus dia juga nengok kanannya juga itu sebetulnya tidak diperbolehkan. Nah, kalau yang belakang memang gerakannya terpatah-patah ya, tapi dia seperti orang menghafal ya. Nah, cuman di sini kenapa saya condongkan inilah salah satu contoh. Karena saya melihat ya, kalau lihat dari keseluruhan gerakan, maaf takut saya salah juga ya, itu satu perguruan. Karena saya terlihat dari gerakan Teng Chiao-nya itu bersamaan. Ya.
Nah, jadi menurut pandangan saya sih seperti Sifu Teguh dan Sifu Januari sama. Cuman tolong untuk para juri nanti harus dilihat untuk level. Naik turun itu kena levelnya, ya. Terus tangan tidak seperti tadi Sifu Januari disampaikan, yaitu tangannya tidak keluar sepenuhnya. Jadi seperti katanya nyangkut. Padahal kalau dia maju sedikit lagi, dia lebih halus, lebih luas, ya. Terus waktu saya perhatikan waktu curve, saya perhatikan waktu curve-nya itu jelas sekali, ya, di atas. Tapi yang di depan itu curve-nya di bawah, ya, di bahu. Nah, yang belakang tuh yang nomor 3 itu lebih bagus curve-nya, ya, pandangan saya. Nah, waktu siase juga sama seperti dipaksakan. Nah, makanya saya di sini sampaikan untuk yang bermain Tai Chi, kita harus diingatkan baik untuk junior, senior maupun veteran, kita bermain secara alamiah. Tidak boleh ada pemaksaan. Jadi nanti untuk para juri juga harus menilai di sini, ya. Oh, ini levelnya bagaimana gitu ya. Ada sedikit dikurangi. Ya. Nah, di sini saya hanya menyampaikan untuk para juri dilihat untuk juri B terutama perhatikan level naik turun, ya, permainannya luas tidaknya, ya kan, berkesinambungan tidaknya, itu juri B. Nah, mungkin kalau untuk juri A sudah jelas, ya, itu yang goyang itu udah jelas kena pemotongan, ya, yang belakang tidak kena pemotongan, biarpun dia itu agak sedikit rendah juga, ya. Nah, yang tengah itu memaksakan waktu tengciaunya, ya. Jadi di sini level harus diperhatikan. Kalau untuk juri A mungkin kena yang depan. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Sifu Teguh. Silakan dilanjut. Terima kasih. Kita punya waktu lagi 8 menit. Saya rasa kita komplit ya, sudah ya. Jadi Tai Chi dari sesi 1, 2, 3 untuk Tai Chi Akti sudah diberikan pembabaran, kemudian kita ada simulasi untuk video Tai Chi juga, dan memang ingat teman-teman bahwa video Tai Chi yang kita berikan ini pemula ya, dan kita pasti ada juga di jurus tradisional yang pemula, dan itu bahkan akan sangat membingungkan ya. Tetapi sebagai juri harus yakin, jangan ini benar, itu yang lebih bagus, jangan semua ya. Nanti nilainya bisa mepet dan merugikan semuanya. Ya, merugikan ya satu tim ya. Jadi wah ini mepet-mepet semua ngasih nilai. Jadinya bisa juga berpengaruh kepada nilai yang sama. Kemudian tadi yang dikatakan kenapa kita tidak usah memikirkan juri A, karena walaupun nanti misalnya ada atlet yang bagus, superior ya, kan kita sering lihat nih, mereka mainnya bagus. Tiba-tiba ada kesalahan juri A yang memotong, sehingga dia bisa turun ranking. Jadi ya pendukung atlet ya harus berbesar hati ya. Sedangkan yang mungkin yang nomor 2 harusnya nomor 2 itu levelnya di bawah, tapi dia bisa naik karena tidak ada pemotongan. Nah, jadi itu yang saya bilang bahwa bukan juri aja yang harus fair play, bukan juri aja yang harus konsentrasi, bukan juri aja yang harus bisa menilai secara objektif, tetapi pendukung atlet di sekitar atlet juga harus sportif dan objektif. Nah, itu menurut saya. Ya jangan jurinya aja dituntut, oh harus bagus ya gini-gini, tapi mereka tidak mau menerima keputusan yang sudah dibuat. Nah, itu akan lebih tidak sportif lagi. Oke, satu pertanyaan dari Sifu Taufik. Silakan Sifu Taufik. Ya, terima kasih Sifu Teguh. Saya kayaknya ada yang ingin saya sampaikan di yang karena saya di sini sebagai juri B, saya tidak bisa memberi nilai untuk yang pemain yang pertama karena saya tidak melihat secara keseluruhan untuk jurusnya, ada yang terpotong di kaki. Karena saya sebagai juri B saya harus melihat secara keseluruhannya. Terima kasih. Untuk yang pemain tengah dan belakang saya full melihatnya dan tidak jauh beda dengan yang
Sifu Teguh, Master Hanming, dan Sifu siapa Januardi yang disampaikan nggak jauh beda. Terima kasih. Siap, terima kasih Sifu Taufik. Ya, berikutnya Sifu Saifuddin Dirga. Masih di mute, Sifu. Unmute dulu, Sifu. Mohon maaf, Sifu, Master Hanming, izin bertanya. Silakan. Ketika nanti penjurian terhadap Taiji ini, itu apakah peserta memperagakan satu persatu atau memang secara standar akti bersamaan bertiga seperti video yang dicontohkan itu, Sifu? Terima kasih. Ya, saya kira itu tergantung situasi dan kondisi ya. Karena biasanya Tai Chi itu adalah yang mengambil waktu paling lama. Jika pesertanya itu puluhan dan atau grupnya banyak ya, misalnya yang tradisional ada 10 grup, tapi mainnya kan cuma ada yang 55 detik, ada yang 1 menit, ada yang 1:30. Sedangkan Tai Chi harus minim 3 menit. Ya, minim 3 menit. Seperti kita pelajari kemarin, Tai Chi itu waktunya antara 3 sampai 4 menit. Jadi minimnya 3 menit. Nah, jika grupnya banyak, mau nggak mau kita mainkan maksimum 2 orang. Ya, gitu. Biasanya 2 orang mulai. Kalau 3 orang, kayaknya kemarin tuh mungkin pesertanya banyak sekali ya itu waktu itu. 3 orang akan lebih sulit menilai sebenarnya. Itu kalau dari saya. Silakan mungkin Sifu Januardi atau Sifu Hanming ada mau ditambahkan? Tidak ada? Ya. Oke. Ya, tentang video tadi ya. Memang kebetulan saat kompetisi atau pertandingan itu agak banyak ya, dan waktunya waktu itu kita agak mepet. Nah, makanya kita tampilkan waktu itu 3 ya. Jadi ya kalau nggak salah saya salah satu penilai ya waktu itu ya. Saya lupa karena udah lama ya, Sifu Teguh ya. Ini video waktu Aki kalau nggak salah ya. Ya, masih Aki nih Sifu. Masih Aki waktu itu. Ya, jadi tergantung kondisi dan situasi biasanya ya. itu akan. Cuman sekarang kita lebih ke idealnya emang satu-satu ya, kecuali kalau mepet banget. Karena kalau 3 itu kan yang belakang kadang-kadang kita nggak bisa lihat ya dari depan. Iya, betul. Itu pun berdirinya zigzag, jadi nggak lurus. Nggak lurus seperti itu ya. Oke, gitu mungkin. Ya, terima kasih. Ya, Master Hanming ada masukan? Mungkin untuk saya masukannya, kalau seandainya tadi Sifu Teguh dan Sifu Januardi disampaikan itu memang benar. Ya, kita diusahakan yang main itu 2 orang. Kita usahakan. Kenapa 2 orang? Ya, karena juri B nanti kebingungan kalau terlalu banyak. Itu aja mungkin ya. Mungkin juri B bisa menilai di sini. Kalau dikasih 3 saja sudah kebingungan, apalagi ada 4-5-nya. Mana yang dia nilai, ya kan? 2 kadang-kadang kita konsentrasi ke 1 orang, ya. Diusahakan kita maksimalkan 2 orang. Ya, Sifu, siap. Dari saya, terima kasih. Siap, Sifu, terima kasih. Silakan Sifu Rinto. Sifu Rinto. Ya, siap Sifu. Izin bertanya, Master. Mungkin ini penempatan level, maksudnya ini kalau misalnya yang memperagakan sudah veteran, seperti yang saya tanyakan semalam itu, apakah yang menekuk pertama itu seperti semalam itu kan dibilang Master Hanming itu jadi termasuk ke level. Nah, kalau yang bertanding itu udah yang masuk memperagakan itu udah veteran. Nah, dia level itu sebenarnya arti level itu apakah pemula atau udah sekalian mengikut bagian yang penilaiannya gitu. Ya, artinya kita kan sudah terbagi 8 kelasnya. Artinya kan itu kan nilainya juga sudah tertentu. Nah, jadi kalau level itu tolong dijelaskan secara detail biar kami juga nggak bingung. Terima kasih. Oke, baik Sifu Rinto. Level itu ditentukan oleh kelas tandingnya ya. Kalau dia kelas tandingnya ikut veteran, pakai levelnya veteran. Yang ada paling bawah, kolom nomor 4, 1, 2, 3, 4. Ya, rendahnya 4,0, tengah sedangnya itu 4,5 dan maksimalnya 4,9. Jadi itu aja. Tapi kita nggak peduli dia mau itu pemula atau enggak baru belajar.
tapi nilainya range-nya tetap pakai yang veteran sesuai kelasnya yang mereka ikuti. Demikian Oke, Sifu siap. Rinto. Ya, terima kasih, Sifu. Oke, baik. Para Sifu semua, terima kasih. Ini sudah menunjukkan pukul 10 kurang 1 menit. Jadi saya rasa kita komplit ya. Kita komplit semua. Jika ada pembahasan lagi bisa dilakukan di WA group ya. Supaya tidak menunda yang lainnya dan sudah situasi sangat malam. Jadi saya mohon maaf, kita akhiri penataran tradisional dan Tai Chi hari terakhir ini. Kita tidak menutup pertanyaan, tetap melakukan pertanyaan melalui WA. Silakan melalui WA grup yang kita sudah buat. Silakan mungkin dari Sifu Januardi ada penutup atau Sifu Januardi ada penutup atau Oke. Iya, karena ini penutup, besok kita gabungan ya. Mungkin yang lain bisa di-mute dulu, Ibu. Ya, oke. Ya, saya bukan mewakili ya. Saya dari bidang jurus tradisional sebagai ketua bidang jurus tradisional dan mewakili tim. Memohon maaf apabila selama acara kita ini berlanjut terkesan mungkin kurang sopan kepada Sifu atau kepada Master. Saya mohon maaf karena kondisi kita sekarang adalah atau kondisi Master Sifu sebagai peserta, jadi saya kondisikan diri saya sebagai narasumber. Di luar ini kita seperti biasa ya, kita seperti biasa ya, yang lebih tua tetap dihormati yang muda ya, biasa gitu. Jadi selama acara ini berlanjut, saya mohon yang maaf muda dihormati oleh yang tuh. Yang muda disayangi, tapi tergantung ya perempuan apa laki-laki nih gitu. Oke, mungkin itu saja. Silakan Sifu yang lain. Sifu Hanming. Sifu Hanming, silakan Sifu Hanming, Mas Hanming. Terima kasih untuk semua para peserta penataran juri ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah-salah kata dari tim kami, yaitu Sifu Januardi, Sifu Teguh. Mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput daripada salah. Juga saya sedikit menyampaikan karena saya dari Komisi Tai Chi di DPP Akti. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, bisa di grup atau boleh japri ke saya. Saya akan jawab dan akan terbuka untuk semua peserta ini. Jadi mohon maaf sekali lagi bila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati para peserta. Sekian dan terima kasih. Silakan Sifu Teguh. Baik, terima kasih para Sifu semua. Mohon maaf juga dari saya jika ada salah kata pada saat melakukan penataran. Saya adalah orang biasa juga yang tak luput dari kesalahan. Jadi terima kasih atas perhatiannya selama ini. Jika ada pertanyaan kita lanjutkan melalui WA Group. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Terima kasih. Salam sehat saya. Terima kasih Master Sifu semua. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu semuanya. Izin, Mas.